Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah dalam Islam juga mengenal apa yang disebut sebagai syarat dan ketentuan. Syarat biasanya diberikan sebelum suatu aktivitas dimulai. Contohnya, jika syarat calon seorang pegawai adalah lulus sarjana S1, maka yang belum lulus S1 tentu tidak bisa diterima. Sementara itu, ketentuan menyangkut dengan aturan main dalam pelaksanaan suatu ibadah. Syarat mutlak yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu hanya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang beriman dan bertakwa. Hal ini karena di masyarakat sering muncul pertanyaan, bagaimana perilaku dan kebaikan seseorang yang tidak beragama Islam, padahal kebaikan mereka bisa disebut dengan kebaikan yang super baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Lalu apa sajakah syarat dan ketentuan supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Syarat yang pertama supaya ibadah kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Ikhlas berarti mendedikasikan dan mengorientasikan seluruh ucapan dan perbuatan, hidup dan mati, diam kita, gerak kita, bicara kita, serta segala tingkah laku di dunia ini hanya untuk satu hal, yaitu meraih ridho Allah. Oleh karena itu, hal ini merupakan sesuatu yang berat sekaligus penting. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-29, katakanlah, apabila kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-29. Dengan demikian, ikhlas dalam setiap amal ibadah menjadi sebuah keniscayaan jika menghendaki supaya amal ibadah itu diterima di sisi Allah. Salah satu kisah pengorbanan yang di dalamnya terdapat kisah diterimanya amal atau ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, sekaligus mengisahkan amal ibadah yang tidak diterima karena tidak ikhlas, adalah kisah pengorbanan Habil dan Qabil, putra dari Nabiullah Adam alaihissalam. Al-Quran mengisahkan keduanya agar menjadi pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya oleh setiap mukmin. Qabil dikenal sebagai orang yang mentalnya buruk, selalu melakukan keburukan,
dosa, tamak, dan menentang kebenaran. Sedangkan Habil adalah saudaranya, seorang yang soleh, takwa, dan selalu berbuat kebenaran. Di antara keduanya sering timbul perselisihan. Habil selalu mempertahankan kebenaran, sedangkan Qabil selalu menentangnya. Perselisihan antara keduanya sering terjadi hingga akhirnya sampai ke suatu titik yang kritis, yaitu peristiwa pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap adiknya Habil. Habil adalah seorang peternak kambing, sedangkan Qabil adalah seorang petani. Masing-masing melakukan kurban dengan mengeluarkan harta yang dimilikinya. Habil memilih seekor domba yang paling baik untuk dijadikan kurban, sedangkan Qabil memilih gandum yang terburuk dari hasil pertaniannya. Keduanya lalu menyerahkan harta kurban masing-masing kepada Allah. Tiba-tiba turunlah api dari langit yang membakar kurban Habil dan membiarkan kurban dari Qabil. Setelah Qabil mengetahui Allah menerima kurban saudaranya dan tidak menerima harta kurbannya, timbullah rasa dengki yang kemudian membunuh adik kandungnya itu. Allah menceritakan hal ini di dalam Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, atau si Qabil, "Aku pasti membunuhmu." Berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, lalu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Syarat yang kedua yaitu sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaro, soburo, sobran, dan sobaratan, yang berarti menanggung atau menahan sesuatu. Imam Al-Junaid bin Muhammad pernah ditanya tentang sabar. Ia menjawab, sabar ialah meneguk sesuatu yang pahit tanpa merasa cemberut. Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, sabar ialah menjauhi larangan, tenang ketika menerima musibah, dan menampakkan dirinya sebagai orang yang cukup meski ia bukan orang yang berada. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, sabar adalah menahan perasaan dari gelisah, putus asa dan amarah, menahan lidah dari mengeluh, serta menahan anggota tubuh dari mengganggu orang lain. Dalam kitab At-Ta'rifat karangan Asy-Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani disebutkan bahwa sabar adalah sikap untuk tidak mengeluh karena sakit, baik karena Allah apalagi bukan karena Allah. Itu sebabnya Allah memberikan pujian atau semacam penghargaan terhadap kesabaran Nabi Ayub sebagaimana tersurat dalam firman Allah, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-83. Sabar termasuk ilmu yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Bagian terberatnya adalah mengamalkannya dengan baik, yang tentu perlu latihan dan banyak melalui ujian atau problematika hidup. Begitu pula dalam konteks ibadah.
menjalankan ibadah atau dalam lingkup yang lebih luas menjalankan perintah Allah sangat membutuhkan sikap sabar. Pun saat menjauhi segala yang dilarang Allah dan menjalani ujian dari Allah. Allah menjanjikan buat mereka yang bersabar. Di antara janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang sabar tersurat dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 153, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Juga dalam sebuah hadis qudsi disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, jika hambaku ditimpa musibah dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu ia sabar, aku akan mengganti sikap sabarnya terhadap kebutaan pada kedua matanya tersebut dengan surga. Rasulullah juga bersabda dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan dan kedukacitaan sampai tertusuk duri, niscaya Allah akan mengampuni dosanya sesuai apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah adalah sikap konsisten terhadap Allah dan Nabi Muhammad yang antara lain diwujudkan dengan sikap konsisten dalam beribadah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, hati yang istiqomah adalah hati yang senantiasa lurus dalam ketaatannya kepada Allah, baik berupa keyakinan, perkataan, ataupun perbuatan. Beliau juga mengatakan, hati yang istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan dari azab akhirat. Hati yang istiqomah akan membuat seseorang dekat dengan kebaikan, lapang rezeki, dan akan jauh dari hawa nafsu dan syahwat yang merusak. Dengan hati yang istiqomah, malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan dan keamanan serta ketenangan dari ketakutan terhadap azab kubur. Hati yang istiqomah akan membuat amal diterima dan menghapus dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dari ayat ini, orang yang memiliki sikap istiqomah dalam keimanan akan mendapatkan 3 fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terbebas dari rasa takut. Yang kedua, terbebas dari rasa sedih. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Rasulullah bersabda dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah, yaitu nama aslinya Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam yang tidak saya tanyakan kepada orang lain selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi 3 syarat utama supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.